Viral di media sosial kasus bullying atau perundungan yang terjadi pada salah satu siswa di SMP negeri di Blora, Jawa Tengah. Salah satu siswanya hanya bisa pasrah saat dipukuli oleh kawan-kawannya. Ironinya, puluhan teman-teman hanya bisa melihat dan menyoraki tanpa mencoba melerai. Pihak kepala sekolah juga membenarkan adanya kasus bullying di lingkungan sekolahnya. Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat di kamar mandi di sekolah saat jam istirahat. Pihak sekolah telah mengambil langkah dengan memanggil kedua orang tua korban maupun pelaku untuk dilakukan mediasi, serta telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta tim kepolisian guna penanganan lebih lanjut. Asalnya adalah kesalahpahaman, tetapi sebenarnya itu sudah selesai. Hanya ada oknum dari teman-teman yang istilahnya memprovokasi, ngompori gitu. Jadi antara pelaku dan korban itu kesalahpahaman itu sudah selesai. Korban merupakan siswa kelas 8, pelaku kelas 7, dan provokator merupakan kelas 9. Akibat kasus bullying ini, korban mengalami trauma dan luka memar di bagian tubuhnya. Pihak sekolah memastikan akan melakukan pendampingan pada korban dan menjamin keamanan korban saat berada di sekolah. Ada ibu tanpa ada bapak. Marsina, saya tidak menjangka jenengan Marsina jadi orang besar, bahkan membanggakan seluruh Indonesia, khususnya Nganjuk, terangkat Nganjuk punya pahlawan nasional sekarang ini. Dan Marsina sebagai pahlawan buruh, juga pahlawan mungkin yang termuda. Ahli waris almarhumah Marsina, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, pahlawan bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan. Gelar pahlawan nasional disematkan kepada aktivis buruh Marsina. Keluarga menangis terharu. Keluarga tak bisa membendung air mata atas penghargaan tinggi yang diberikan pemerintah Indonesia kepada Marsina. Pemberian gelar pahlawan nasional ini diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Keluarga Marsina juga berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan penghargaan untuk Marsina dan berharap pada pemerintahan Presiden Prabowo untuk selalu memperjuangkan kaum buruh. Harapan kami kepada teman-teman Marsina yang selama ini telah berjuang, juga untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan adanya UMR, semoga itu bisa mencukupi kehidupan lebih layak. Tidak zaman dulu seperti dulu makan aja sering satu hari hanya 2 kali. Insya Allah pemerintah bisa mensejahterakan kaum buruh yang ada di Indonesia, juga memikirkan nasibnya. Jangan ada PHK. Keluarga mengucap terima kasih kepada almarhum Marsina karena meski langkah Marsina terhenti, namun nafas perjuangannya masih terus berjalan untuk para buruh di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ahli waris almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional.
Ketiga anak almarhum Suwarto yakni Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Suwarto, Bambang Triatmojo, dan Siti Hediati Haryadi atau Titik Suwarto saling berpelukan hangat dalam prosesi upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara Senin pagi. Siti Hardianti Rukmana atau yang akrab disapa Tutut Suwarto menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas penetapan sang ayah Suwarto Presiden kedua Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional. Terima kasih banyak atas keputusan beliau telah memilih menentukan Bapak sebagai pahlawan nasional gitu ya. Dan beliau karena beliau mungkin tentara juga ya, jadi tahu apa yang telah dilakukan Bapak dari sejak dahulu kala. Tapi beliau juga menentukan itu melihat aspirasi dari masyarakat juga. Suwarto diangkat menjadi pahlawan nasional dalam upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional tahun 2025 di Istana Negara Jakarta. Penganugerahan dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Tim Liputan Anyus melaporkan. Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid resmi mendapatkan gelar pahlawan nasional dari Presiden Prabowo Subianto. Pemberian gelar pahlawan ini bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. Prosesi yang digelar di Istana Kepresidenan ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri oleh istri almarhum Gus Dur, Sinta Nuria Wahid. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025, nomor urut 1, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Gus Dur ditetapkan sebagai pahlawan nasional bersama dengan 9 tokoh lain. Beberapa di antaranya adalah Presiden kedua Soeharto, mantan Menteri Luar Negeri Mokhtar Kusuma Atmaja, dan aktivis buruh era Orde Baru Marsina. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial kasus bullying atau perundungan yang terjadi pada salah satu siswa di SMP negeri di Blora, Jawa Tengah. Salah satu siswanya hanya bisa pasrah saat dipukuli oleh kawan-kawannya. Ironinya, puluhan teman-teman hanya bisa melihat dan menyoraki tanpa mencoba melerai. Pihak kepala sekolah juga membenarkan adanya kasus bullying di lingkungan sekolahnya. Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat di kamar mandi di sekolah saat jam istirahat. Pihak sekolah telah mengambil langkah dengan memanggil kedua orang tua korban maupun pelaku untuk dilakukan mediasi, serta telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta tim kepolisian guna penanganan lebih lanjut. Asalnya adalah kesalahpahaman, tetapi sebenarnya itu sudah selesai. Hanya ada oknum dari teman-teman yang istilahnya memprovokasi, ngompori gitu. Jadi antara pelaku dan korban itu kesalahpahaman itu sudah selesai. Korban merupakan siswa kelas 8, pelaku kelas 7, dan provokator merupakan kelas 9. Akibat kasus bullying ini, korban mengalami trauma dan luka memar di bagian tubuhnya. Pihak sekolah memastikan akan melakukan pendampingan pada korban dan menjamin keamanan korban saat berada di sekolah.